Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Mayani. Saya berasal dari jurusan programmer. Nah, di sini saya akan memperjelas tentang percabangan atau branching. Nah, di sini aku langsung buka filenya. Itu dari JS. Aku ada folder yang buat tugas ya. Oke, di sini aku buat filenya. Judulnya percabangan HTML. Oke. Ini aku langsung. Nah, di sini di dalam title aku ubah namanya jadi belajar percabangan. Oke. Nah, di sini untuk judulnya aku pakai H1 untuk judulnya. Aku ini buat. Nah, di sini kita akan mempelajari 6 pelajaran 6 percabangan. Kita buat judulnya belajar 6 percabangan. Pada JavaScript. Di sini kita masih mempelajari tentang JavaScript. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian percabangan, kita sepakat untuk membuat definisinya agar kita memahami percabangan itu apa sih gitu kan. Nah, di sini aku ketik. Di sini aku kasih Ctrl C. Ini buat komennya. Ini percabangan atau branching. Maaf ini. Percabangan atau branching adalah salah satu bentuk kontrol program. Percabangan berguna untuk sini panjang banget ya, aku taruh di bawah ya guys. Ini berguna untuk mengatur alur jalannya program sesuai dengan suatu kondisi yang terpenuhi. Oke.
Nah, ini adalah percabangan atau branching adalah salah satu bentuk kontrol program. Percabangan berguna untuk mengatur alur jalannya program sesuai dengan suatu kondisi yang terpenuhi. Jadi ini kayak kondisi gitu ya guys. Nah, kontrol pemrograman itu banyak kontrol pemrograman itu banyak komisi untuk mengatur alur yang terpenuhi. Jadi kayak kondisi nih, terus kayak alur gitu loh, kayak ini bisa, terus yang ini bisa nggak bisa, terus dia bakalan ke yang lain gitu. Kayak alur gitulah ya. Oke. Dan itu percabangan ada 6. Oke. Kita buat sini. Ada 6 percabangan. Oke. Yang pertama itu if. Yang kedua itu if else. Else. Yang ketiga itu ada if else if. Jadi if else baru if lagi. Yang keempat itu ada switch case. Switch case. Yang kelima ada ternary. Dan yang keenam ada nested. Oke. Yaitu ada 6 percabangan ya guys. Di sini aku cari apa sih? Flowchart. Ini gambarannya. Nah, ini. Nah, di sini. Ini. Nah, ini. Jadi tuh ini tuh flowchart apa sih namanya? Front end ya. Ya. Flowchart. Terus ini bisa gini. Ini apakah password benar? Misal kayak passwordnya itu benar. Nah, maka di sini tuh bilang selamat datang bos gitu. Berarti ini benar. Berarti udah selamat datang gitu. Kalau salah dia bakalan ke yang lain. Jadi kalau nggak nampilin ini, dia bakal nampilin yang ini. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak kondisi yang benar yang benar itu nggak bisa, maka dia bakalan ke bawah gitu loh. Jadi kayak ini nggak bisa nih, terus dia bakalan ke sini gitu. Jadi kayak ada pilihannya. Pakai tag p lagi dalam p-id. Ini kita id-nya pakai if. Oke. Setelah itu, nah kita kasih script. Ya, script. Di sini aku bakalan membuat eksternal. Jadi aku pakai JavaScript eksternal. Kalian tahu kan JavaScript eksternal tuh yang kayak gini nih. Nah, untuk penempatan JavaScript itu biasa tuh ada di head,
mana sih, di head, terus body. Nah, juga ada di eksternal. Nah, sekarang aku mau buat yang di eksternal biar yang di sini tuh nggak terlalu panjang gitu. Oke, kita buat yang eksternal. Ini aku pakai langsung buat ini ya, untuk memperhubungkan ke JavaScript eksternalnya. Dalam ini ya, scriptnya pakai search. Oke, ID-nya kita pakai, aku mau yang namanya itu branching. Kita JS, kita miringin, terus branching. Titik JS. Oke. Aku bisa nggak kayak gini kita. Nah, ini udah muncul. Nah, untuk itu kita tes dulu ya, guys. Ini udah bener apa enggak. Kita pakai dokumen titik get element by ID. Terus ini pakai if. Ini if, kodenya kan tadi ID-nya if ya. Terus pakai inner. HTML. Judulnya tes ya. Tes. Oke. Ini aku save. Ctrl S. Ini aku soalnya. Ini aku save. Kita lihat di open with live server. Nah, ini udah masuk ya tes. Oke, nah ini aku hapus. Oke. Nah, di sini kita kan ini bentar, maaf. Percabangan HTML. Yang di sini tuh JavaScript-nya udah terhubung ya. Nah, ini kalau aku pencet udah terhubung kan. Di sini kita langsung buat codingannya tentang if. Kita buat codingan tentang if. Kita buat judulnya. Oke, yang pertama itu ini aku buat komen ya, pakai komen. Komen itu nggak akan tertampil di apa namanya, di ini ya, hasilnya di sini di webnya. Sintaks branching if. Oke. Sini aku menggunakan variabel. Oke, var. Nah, untuk yang pertama aku tuh mau buat nilai. Jadi aku pakai var, terus ininya namanya nilai. Nilai. Oke. Kan nilai sama dengan kita kasih nilainya 100. Oke. Kita tutup. Nah, untuk itu kita menggunakan kode if. If dalamnya ini pakai judul yang di sini untuk terhubungnya ini dan ini. Kita nilai. Oke. Nilai apa sih?
lebih kecil apa lebih besar ya? Nilai lebih kecil, lebih besar ya? Lebih besar dari di sini aku ubah ya 50. 50 lebih kecil ya? Ya apa 100 ya? 50 aja deh. Kita kasih ini. Nah, di sini untuk memunculkan codingannya itu menggunakan kan ID. Jadi di sini aku pakai dokumen get element by ID. Dokumen dot get element by ID. Kita kasih ini. Nah, ini kita masukin kode yang sudah aku buat di ini percabangan. Nah, ini ID-nya. Jadi inner HTML. Terus ini kita kasih teksnya apa ya? Kalau lebih besar dari 50 dia bakalan apa ya? Dia bakalan bagus ya. Selamat, nilai Anda bagus. Nah, kita gedein ya. Selamat, nilai Anda bagus. Di sini aku ubah ya 80 lah ya. Ini kan nilainya 100 ya. Oh, maaf ini salah. Sini aku kasih nilainya 100. Nah, ini tuh patokannya di sini. Jadi lebih besar dari 100. Jadi di atas 100. Atas 80 lah ya. Iya benar 80 ya. Maaf. Ini 80. Oke. Terus di sini aku kasih nilainya berapa ya? Misalnya 70 ya, 70. Oke. Ini aku tutup ya. Tutup, udah tutup. Oke, di sini aku Ctrl S buat simpan. Aku lihat dari sini ya. Jadi aku salahin nggak? Maaf. Kita lihat dari live server. Live server. Oke. Nah ini, dia nggak bakal muncul. Kenapa ini nggak muncul? Coba kita ubah ini jadi 80 lah ya. 80. 90 deh. 90. Oke, aku simpan. Terus kita lihat. Nah, selamat, nilai Anda bagus. Kenapa tadi muncul dan sekarang tidak muncul? Oke. Oke, di sini tadi kan nilainya 70. Nah, sedangkan di sini nilai itu lebih besar dari 80. Jadi, kalau yang nilai lebih besar dari 80, maka akan muncul selamat, nilai Anda bagus. Jika nilainya kurang dari 80, misalnya kayak 79 atau di bawahnya itu, dia bakalan nggak muncul. Ini, dia nggak mau muncul. Jadi, ini tentang if.
Ini if itu mempunyai satu kondisi. Dia hanya memiliki satu kondisi. Oke. Pokoknya gitu ya tentang if. Ini aku kasih komentar. Pokoknya ini hanya ada satu kondisi. Oke. Sampai sini kira-kira temen udah ngerti kali ya. Nah, untuk yang kedua, ini tentang if else. Sini aku buat ID-nya. Ini aku pakai don't. Ini percabangan if else. If else. Juga aku ubah jadi if else. Oke. Untuk yang kedua, ini aku tadi udah kasih dari yang percabangan ini. Aku udah kasih ID-nya. Nah, di sini kita akan buat JavaScript eksternalnya. Kita buat judul yang kedua. Ini aku slash aja ya. Bisa deh. Ini aku ini aja. Nah, ini buat yang kedua. Aku taruh komen. Sintaks. Ini judulnya if else. Oke. Di sini aku pakai var. Var. Di sini aku menggunakan, kalau ini udah nilai, di sini aku pakai umur ya. Umur. Var umur sama dengan umurnya itu berapa ya? Lebih berapa ya umurnya? Ini aku buat aja 8 ya, 8 tahun. Di sini var-nya umur. Maaf. Sini ada if-nya dulu ya. If umur lebih besar dari 10. Oke. Terus kita pakai ini. Maaf. Kenapa jadi kayak gini? Nah, ini pakai ini. Nah, umur ini lebih besar dari 10. Lebih kecil ya. Kita pakai yang lebih kecil.
Nah, widthnya dari 10. Nah, untuk menampilkan dari webnya, kita akan menghubungkan dengan ID. Dokumen get element by ID. If else ya. Innernya HTML sama dengan ini kita buat. Jadi ini kan umur lebih kecil dari 10. Jadi aku membuat yang umur lebih kecil dari 10 itu masuk ke dalam kategori anak-anak. Di sini anak-anak ya. Anak. Oke. Kita lihat ya, ini var-nya ini. var-nya aku kasih 8. Terus aku Ctrl S, aku lihat. Ini kenapa ya? Coba kita lihat. Ini aku belum kontrolnya. Oke, di sini aku salah ini ya. Aku silang. Terus aku Ctrl S, pakai tab Open with Live Server. Nah, ini dia akan muncul anak-anak. Terus misalnya di sini aku kasih umurnya 11 tahun ya. 11 tahun. Ctrl S. Nah, aku lihat. Nah, dia nggak bakal muncul. Nah, di dalam if else, dia akan mempunyai dua pilihan. Dia punya pilihan. Jadi kayak gini. Ketika kondisi pertama tidak ada, maka di if else itu maka akan ada kondisi kedua gitu. Maka kita buat kondisi keduanya, yaitu menggunakan else. Ini kan udah if dan sini else. Else. Nah, gini else. Kita kasih ini. Ini salah tipu, maaf. Oke. Nah, di dalam else ini bakal ada dokumen kayak gini lagi. Nah, ini kita copy. Kita Ctrl C. Kita pindahin Ctrl V. Nah, di sini kita ubah. Tulisannya kita buat bukan anak-anak ya. Bukan anak-anak. Oke. Jadi kita ini kan aku udah kasih 11 ya. Kita Ctrl S. Coba kita. Nah, bukan anak-anak. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi, jika kondisi pertama seperti kayak tidak mungkin, tidak bisa gitu lah, maka dia akan beralih ke kondisi kedua gitu. Jadi itu. Jadi cuman dia mempunyai dua opsi. Kita buat keterangannya di sini. Aku kasih komen. Ini ketika
ketika kondisi pertama tidak bisa, maka akan ke kondisi kedua. Dan di sini di if else dia mempunyai dua kondisi. Dia cuma punya dua. Gitu. Oke. Sini tentang if else sudah paham kali ya. Di sini kita beralih ke if else if. Nah, di sini aku buat ID-nya lagi. Ini kita alt shift down. Oke. Ini kita buat tambahin if-nya. If, oke. Di sini kita tambahin if untuk ID-nya. Nah, kita buat buka ininya JavaScript eksternal. Ini buat yang ketiga. Kita buat judulnya syntax branching if else if. Oke. Nah, di yang ketiga ini itu mempunyai banyak kondisi gitu. Oke, di sini aku buat variabelnya ya. Oke, ini aku ini ya. Nah, ini kita buat variabelnya. Nah, di sini aku mau variabelnya itu tentang harga seblak per level gitu. Kan jadi lapar ya, guys. Buat harga seblak per level. Harga seblak per level. Oke. Ini sama dengan kita kasih levelnya itu apa ya? Nanti ya. Oke, kita tutup aja. Ini harga seblak per level. Ini kita nggak boleh pakai spasi ya, guys. Harga seblak per ini yang kecil level. Oke. Buat yang salah, maaf ya. Nah, untuk itu kita buat. Nah, di sini itu banyak kondisi gitu loh. Jadi bukan cuma satu ataupun dua, tapi memiliki beberapa kondisi gitu. Banyak kondisi lah gitu. Kita buat if-nya. Kita pertama if, terus kita sini. Ini harga seblak per level. Kita buat yang ini. Nah, ini seblak per level. Ini level kecil dari 1. Lebih besar. Oh, ini kita pakai lebih kecil ya. Ini apa ya? Oh. Lebih besar dari 5. Oke.
ekuasi 5 lebih besar atau sama dengan 5. Ya. Terus ini kita sini. Oke, di sini kita untuk manggilnya kita pakai dokumen get element by ID. By ID. Terus kita kasih kodenya. If kita lihat kodenya tadi apa ya? If else if else if. Ini gede ya guys. Terus kita pakai inner HTML sama dengan ini kata-katanya kalau lebih besar atau sama dengan 5 itu pedes banget ya. Pedes banget kita buat pedes banget. Pedes banget. Oke. Ini kita buat pedes banget. Sini aku kasih yang ini 5 ya. Tuh. 5. Oke. Ini kita coba kita Ctrl S. Ini kita juga Ctrl S. Kita lihat. Nih, udah muncul pedes banget. Nah, karena di if else if itu banyak kondisi, jadi kita buat kan sebelah itu juga banyak ya levelnya, ada level 5, 4 gitu. Jadi kayak pedes banget, pedes, sedang gitu. Terus original. Ini kita taruh Nah, di sini setelah di kurung ini kita kasih, nah ini udah if, maka setelah itu ini else if. Jadi ini yang buat banyak gitu loh, else if. Oke, kita kasih harga seblak per level. Wih, ini kita kasih sama dengan berapa ya? Ini 3 ya. 3 aja. Terus kita kasih ini. Kurung lagi. Aku kasih spasi ya. Kita buat panggilnya kita pakai dokumen get element by ID. Nah, ini harusnya di copy ya guys biar ya langsung gitu loh. Nggak apa, udah terlanjur. Ini buat ininya if else if else if. Oke. Buat panggilnya terus kita take inner. Kita biasa pakai inner buat namanya. Nah, di sini itu kita kasihnya, ini kan pedas banget. Ini pedas aja. Oke. Ini kita kasih penutup. Oke, biasa kita di akhir kita kasih tutupnya. Nah, untuk selanjutnya ini kasih kita else if. Ini tulisnya kayak gitu, else if gitu.
else if that tuh nih kita copy aja ya guys biar langsung Ctrl C. Nah, oke. Di sini aku ganti ya. Ini udah level 3 dan ini aku buat level 2. Level 2 dan di sini aku ganti jadi sedang. Oke. Nah, untuk yang ketiga, misalnya ini ketiga ini udah nggak ada pilihan itu dan terakhir kita kasih else. Ini else. Kasih kurung ini dan kita kasih ini ya ID-nya if else if. Oke. If titik inner HTML. Sini aku nggak kasih ininya, jadi aku mau buat 4 jadi 4 pilihan gitu. Sini kata-katanya apa ya? Original. Jadi yang biasa aja gitu, seblak biasa. Oke, aku tutup. Nah, di sini aku mau coba yang berapa ya? Kita buat coba yang 4. Kita simpan ya. Nah, pedas. Coba kita munculin yang 2 ya. 2. Ini bakal muncul sedang. Dan untuk yang ini kita munculnya berapa ya? Kita kasihnya 0. Ada nggak sih? Ini nggak usah 1. Kita kasihnya 1. S. Original. Jadi begitu ya cara kerja dari if else if. Jadi kalau di sini nggak ada, maka dia akan ke kondisi yang kedua. Dan jika di kondisi kedua tidak ada, maka dia akan ke kondisi ketiga. Dan jika kondisi ketiga tidak ada, maka akan ke sini. Terakhir, ke else. Di if nggak ada, else if, maka ke else. Gitu. Jadi ini catatannya itu di sini ketika banyak opsi ya. Oke. Opsi yang melebihi dari 2. Gitu. Oke, untuk selanjutnya aku akan membahas tentang Sweetcase. Di sini aku bakal kasih ID-nya. Bakal buat ID-nya. ID. Control Alt Shift down. Oke, di sini kita ubah jadi Sweetcase. Sweetcase.
Oke, ini aku udah buat ID-nya, dan kita langsung ke branching.js. Di sini tempat kita buat menampilkan data-datanya. Untuk ini aku buat judulnya yang keempat ya, syntax. Branching dari Sweet Yes. Oke. Nah, di sini tuh panjang ya guys pembahasannya. Oke, di sini aku langsung buat variabelnya. Variabel di sini aku mau buat suitcase-nya itu tentang harga pakaian. Di sini pakai harga pakaian. Ini var-nya harga pakaian. Oke, harga pakaian sama dengan prompt. Nah, prompt. Ini kita kasih kurung, masukkan. Nah, ini kasihin dulu kata-katanya. Masukkan harga pakaian. Harga pakaian. Oke. Nah, ini prompt itu untuk menampilkan inputan di atas. Itu tuh kayak alert gitu loh, kayak alert gimana ya? Yang itu tuh kayak terhubung gitu loh. Yang sama inputan yang di atas gitu. Gitu gak sih? Iya. Ini aku tutup ya. Di sini untuk var-nya. var-nya kita harga pakaian itu biasa kita pakai total ya, total. Sini pakai total. Oke. Kita tutup. Oke, di sini kita menggunakan coding switch. Sebelumnya di sini if, else if. Di sini kita pakai switch. Itu sama, cuman beda gitu loh, beda nama gitu lah. Switch. Nah, di sini aku pakai true. True itu untuk 1. Case, sweet case, harga pakaian. Harga pakaian. Harga pakaiannya lebih besar atau sama dengan berapa ya? 180.000 ya. 180.000. Nah, ya 180.000. Kita tutup. Terus ini kita pakai yang ini. Ini nih kayak menghubungkan gitu. Total itu kayak ID gitu ya, guys. Sama dengan. Nah, di sini kita buat kata-katanya yang akan muncul itu apa ya? Ini akan mendapatkan gamis ya.
Selain kata gamis apa sih guys? Yang apa? Yang terusan apa sih? Abaya. Ya, abaya aja ya kata-katanya. Abaya. Oke. Gamis abaya lah ya kan. Di sini aku tulis gamis abaya. Gamis abaya. Oke. Sini kita buat gamis abaya, terus ini kita tutup. Nah, sini untuk mewujudkannya ya, ini kayak kata-katanya mewujudkan, asik. Untuk menampilkannya itu pakai get element by id. Terus kita gini, terus kita masukin deh id dari switch case-nya. Switch case. Oke. Switch case. Ini pakai inner. Inner HTML. Terus sama dengan hadiah. Oke. Nah, gitu. Nah, itu kita mau buat banyak kayak gini ya. Kita kita copy aja ya, guys. Ini kita di bawahnya kasih. Oke. Ini kita copy. Nah, ini kita arsip dom aja ya. Itu 4. Oke, kita buatnya 4 ya. Sini kita tinggal ubah. Nah, oke, ini kita pakai satu soal ini kan bagian di dalamnya ya. Di sini kita ubah. Ini dapatnya jadi apa ya? Ini kan ini apa namanya? Udah 180. Dan di sini kita buat jilbab hijab jilbab aja deh. Jilbab hijab beda lagi ceritanya. Kita buat jilbabnya harganya 100 lah ya. 100.000. Ini udah 100 kan? Udah 100. Terus buat di sini tuh kita ubah lagi. Ini kita ganti jadi apa ya? Ini baju koko. Maksudnya rok ya. Ini rok. Rok itu harganya 50-an ke atas ya. Lebih besar dari 50.000. Nah, ini tuh untuk kaos kaki. Kita pakai kaos kaki. Yang nggak usah sih. Ya. Di sini tuh kayak misalnya nih. Di sini kan udah ini. Nah, saya tuh kayak nggak ada pilihan lagi. Maka di sini kita akan membuat kayak gini. Maaf ya. Bisa. Kita hapus. Sini kita akan membuat default. Ini, jika tidak ada pilihan yang di atas, maka kita pakai ini. Ya udah, nggak ada pilihan gitu.
jadi ini harga di bawahnya gitulah. Hadiahnya ya ini, terima kasih sudah mampir berbelanja. Jadi dia kayak nggak beli apa-apa gitu ya. Haha. Belanja. Oke. Ini aku tutup. Dia nggak jadi belanja guys. Ini aku untuk mewujudkannya di tiket elemen by ID. Kita buat ini ya, sweet cash. Oke. Titik inner. HTML sama dengan hadiah. Oke. Ini coba kita cek ya. Ctrl S. Gak muncul guys. Nah di sini belum muncul. Ini kenapa? Ini dia nggak muncul ya guys. Ini dia nggak muncul. Nah kita lihat ini total. Nah di sini aku buatnya hadiah, maaf ya guys. Saya kebawa sama yang tadi. Kita belajar sama Pak Febri. Kita ubah total ya. Ini maaf ada kesalahan. Total. Ini total, ini juga total. Oke, total. Ini kita simpan. Kita lihat ada nggak? Nggak ada. Untuk itu kita buat sini totalnya guys. Kita belum buat totalnya. Totalnya berapa ya? 50.000 coba. 50.000. Emang. Di sini tuh kita pakai titik guys. Jadi titik 2 bukan titik koma. Ini titik 2. Itu aku mengulangi ya. Terus lihat-lihat ternyata di sini kesalahan aku. Terus kita Ctrl S. Coba kita lihat. Tadi 50. Nah, situ bukan buat tentang kayak harganya. Coba kita hapus ya. Itu harganya tuh udah masuk ke ini ya. Ke apa namanya? Nah, ke sini. Nah, itu. Kita buat mau berapa? 50.000 ya, guys. 50.000. Udah belum? Oke. Oke. Nanti makasih sudah mampir berbelanja. Ya kan 50.000 buat terima kasih sudah mampir berbelanja. Ya. Nah. Ini karena harus lebih besar dari 50.000. Tapi salah. Dengan guys. Ya Allah, ini ternyata banyak banget. Bukan 50.000 tapi 500.000. Bentar. Ini 50.000 tuh 2, 3. Oke. Ini 50.000. Ini 100.
dan ini 180.000. Coba kita ulang. Ini kita buat 50 ya. Ctrl S, silakan. Tuh, kita buat 50.000. Oke. Nah, dapat rok. Jadi kalau 50.000 dia akan dapat rok 50.000 ke atas, dan jika 100.000 ke atas dia akan jilbab, dan jika 180 ke atas dia akan mendapatkan gamis abaya. Dan ada pilihan. Terima kasih sudah mampir berbelanja. Kita ulang ya. Kita buat 1 ya, 1. Oke. Terima kasih sudah mampir berbelanja. Gitu ya guys. Oke. Jadi itu tentang suitcase. Jadi dari ini, jika ini tidak kondisi 1 tidak bisa, maka ke kondisi kedua dan ke kondisi ketiga, dan akhirnya ada pilihan maka pilih ini. Nggak jadi belanja guys, gitu. Oke. ID-nya di sini sebelum ke JavaScript eksternalnya. Kita buat sama ID-nya. Ini judulnya ternary. Oke. Ini aku juga ubah jadi ternary. Oke. Kita pindah ke JavaScript-nya. Nah, di sini tuh sama bentuk ini tuh kalau yang di suitcase itu kita kasih komennya bentuk lain dari if else if. Ya sama, cuman beda bentuk. If else if. Oke, gitu. Sekarang kita akan membahas ternary. Kita buat judulnya ternary. Kelima ya. Sintaks. Branching ternary. Oke. Sini aku langsung pakai var. Ini tentang apa ya? Aku samain sama yang di atas ini ya, soalnya dia tuh sama kayak ini nilai. Jadi aku samain nilai ya. Ini tentang nilai var nilai ininya apa ya, berapa ya, di kita masih rahasia gitu ya, itu mudah. Oh, varnya 90 aja ya. Oke. Sini ada var total. Terus nah di sini aku salah, nah var total sama dengan, dan di sini nilai lebih besar atau sama dengan 100
ternary itu adalah yang menggunakan tanda tanya. Yang katanya selamat, nilai Anda bagus ya. Anda bagus, oke. Atau itu kayak if else itu kita kasih ataunya itu selamat nilai Anda bagus ya, pelajari kembali. Oke. Baru kita tutup begini. Ini kita ini aja ya, 80. Oke. Dan untuk mewujudkan kita menggunakan dokumen get element by ID dan kurung. Ini ya tadi ternary. Oke. Ternary titik inner HTML ini di luar ya. Titik inner HTML sama dengan ini, sama kayak ini, total. Tutup. Oke. Kita lihat. Ya, aku kan kasih ya 90 ya. Coba kita lihat. Harga pakaian itu jadi 50.000 ya. 3. Oke. Nah, di sini aku ini dulu ya. Aku komen. Di sini ternyata belum aku komen. Belum aku simpen. Belum di Ctrl S. Ini aku komen biar nggak bingung. Oke. Sini aku Ctrl S. Dan di sini juga aku simpen karena ID-nya dari itu. Nah, ini masih dimasuk ke Sweetcase. Nih, sama nilai Anda bagus karena nilai di itu sini aku tulisnya 90. Jadi ya lebih besar dari 80 itu bakalan bagus. Itu sama dengan 80. Jika di bawah 80 maka dipelajari kembali. Kita coba 78. Ctrl S. Ini 100. Oke. Nah, pelajari kembali. Jadi begitu. Ini tuh sama kayak yang di sini. If yang ini nih. Yang kedua mana sih? Nah, yang ini. Ini sama kayak if else. Gitu, dua kondisi. Jadi ini adalah bentuk lain
dari if else. Oke. Jadi begitu teman-teman. Dan terakhir adalah yang keenam. Else if done. Oke. Percabangan nested. Oke, ini buat kodenya. Nah, untuk nested ini tuh beda dari yang ini, seperti yang 5 ini, ID-nya beda. Gitu, ini nested itu bersarang gitu. Jadi kita di sini menggunakan input. Oke. Input type kita bakalan pakai email. Jadi dia pakai input. Dan di sini itu ada start email, lalu ini bagian dari input email, lalu sama ID. ID-nya email. Oke. Dan di sini kasih slash setelah ini. Buat penutupnya. Dan di sini buat ngasih jarak aku pakai BR karena di sini tuh variabel ya guys. BR. Kita kasih 2 table gitu. Kita buat input lagi. Input type ini buat passwordnya. Oke. Value-nya kita kasih value. Terus kita kasih ID. ID-nya itu password. Oke. Ini aku kasih BR juga buat kasih jaraknya. Nah, di sini biar bisa diklik, maka kita pakai input klik. Input on klik. Oke, di sini kita akan memunculkan dari usernya itu email sama password. Ini on klik. Kliknya itu kata-kata login. Login. Oke. Ini untuk type-nya. Kita kasih tipenya kita pakai button. Dan di sini kita kasih value-nya. Value-nya login. Oke. Kasih slash tutupnya dan kita kasih BR. Oke. Setelah itu kita akan beralih ke Dancing.js. Itu versi JavaScript
eksternal. Oke, kita buat lagi, lanjut. Ini buat yang keenam. Syntax. Branching. Nested. Oke. Sini kita pakai var user. Var user. Di var user itu kita bakalan ada nama, email, dan password dan role. Di sini namanya aku pakai nama aku name ya, name. Putri ya, kita pakai nama aku. Di sini pakai email. Kita kasih emailnya apa ya? Emailnya bubu aja. Aku nggak tahu mau buat apa. bubu@mail.com. Oke. Dan selanjutnya kita kasih password. Passwordnya apa ya? 12345 aja. Dan di sini kita terakhir kasih role. Itu adminnya. Admin. Oke. Di sini kita tutup. Oke, kita enter. Setelah itu kita buat functionnya. Function login. Kita enter. Ini kita kasih dari email dan passwordnya di functionnya. Oke, ini di functionnya aku kasih var email. Nah, buat emailnya, var email. Kita buat panggilnya itu pakai dokumen ketik get element by id. Terus kita masukin deh ini namanya, yang ini ya, emailnya bubu oke. Ini oke. Terus sini kita kasih value. Kita hapus ya guys.
kita tutup dengan value. Nah, selanjutnya untuk passwordnya juga kita buat gini. Password dokumen get element id, terus kita kasih passwordnya passwordnya 12345. Oke. Tutup dengan value. Kita tutup. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan if. If jika users email sama dengan email ini aku kasih ini guys. If ini baru aku kasih if lagi jika users password oke. Terus kita kasih if lagi, kita kasih user role sama dengan admin. Oke. Kita buka lagi nih. Ini pakai alert. Oke, alert. Nah, ini buat katanya alert. Kata-katanya selamat. Yeay. Udah bisa. Oke. Nah, setelah di sini kita bakalan kasih user name. Nah, ini untuk apa? Kita ada di sini. User name. Oke. Nah, untuk sini, untuk else, aku buat else di sini. Aku kasih out. Ini aku pakai kesalahan mungkin tipu. Oke. Nah, setelah itu kita tutup dengan ini. Nah, setelah itu di sini out ini juga outnya. Mau buat outnya. Kesalahan
kesalahan mungkin tipe. Aku samain ya. Nah, terus aku tutup deh. Nah, ini aku tutup. Oke. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? Ayo kita lihat gimana kesalahannya. Warna merah itu. Apakah di alertnya? Nah, di sini tuh bukan alert ya guys, maaf. Itu setelahnya. Ya Allah, ini kenapa gitu. Nah, biar alert ini kita buat ini. Nah, ini di sini aku salah ya. Maaf ini seharusnya di situ ya guys. Nah, di sini dan itu kita kasih alert dan ini kurungnya di sini. Oke. Oke. Kita tutup. Oke. Nah, ini dia untuk syntax branching nested. Untuk syntax branching nested. Ya, aku belum tutup ya. Oke. Nah, di sini aku menggunakan variabel users. Nah, ini ada nama aku, ada email, sort, dan role. Di sini function, kasih function ini ada variable sama password. Di sini bisa email sama dengan sama email. Jadi yang sama dengan itu dia harus sama, semua sama. Dari tipe, dari semuanya itu sama. Kalau menggunakan ini, begitu ini sama. Nah, untuk yang sebelumnya itu yang mana sih? Untuk yang ini kita menggunakan variabel publik karena variabelnya itu di luar. Oke, tadi aku lupa untuk jelasinnya. Nah, ini dia buat untuk codingan aku yang ke-6. Aku Ctrl F. Coba kita lihat. Oke. Nah, ini dia. Kita kasih ada apa? Bubu HTML form. Dari sini 2 3 4 5. Oke, kita coba lagi. Tengah ya. Coba aku belum simpan. Ctrl S. Apakah udah bisa? Kita lihat dulu.
Ini namanya apa tadi? Di sini. Nah, di sini namanya ya aku simpen dulu. Kalau nggak bisa berarti ada kesalahan. Kita lihat usernya itu ini bubu di tempat 5. Kita masukin oke. Nah ini nggak muncul guys. Ini kenapa nggak muncul? Kita lihat lagi. Pasti ada salah dalam codingan aku. Itu sebenarnya itu email. Nggak tahu kenapa aku tulis seperti begini. Email. Dan sini itu yang diharuskan dengan password. Berarti di sini tuh nggak boleh ada yang lain ya. Password. Jadi karena ini terhubung sama ini dan ini terhubung sama yang ini. Oke. Coba kita Ctrl X. Kita coba lihat. Ctrl S. Kita web server ya. Dari sini. Oke, di sini kita coba admin sih dulu. Ania 1 2 3 4 5. Oke. Kita login. Tetap gak bisa guys. Now I tambahin tanda seru ya guys. Ya udah. Dan di sini kayaknya dikasih spasi. Ini kita ganti guys. Oke. Ya. Ini alert udah. Oke, kita coba nonton. Bismillah. Kita oke, di sini aku ini udah diubah di admin buatnya. Nah, saya alert. Ini namanya aku buat nama aku Putri. Oke, dan ini aku simpan. Nah, kayak gini. Kita asal aja. Oke, ini harganya. Ini original. Ini untuk adminnya, pilih admin. Nah,
1, 2, 3, 4. Oke. Mungkin. Nah, oke. Jadi itu tentang apa namanya? Percabangan dari JavaScript. Yang ini yang keenam tadi syntax branching nested. Oke. Jadi kita ambil kesimpulannya, if itu ketika kondisinya yang satu, dan if else itu ketika kondisinya ada dua, benar atau salah. Nah, yang ketiga, if else itu ketika kondisinya ada lebih dari dua. Nah, kalau yang keempat itu sama bentuk lain dari if else. Tuh. Terus ada juga ternary. Ternary itu konsep lain dari if else. Berarti dia juga punya dua kondisi, benar atau salah. Kalau switch case itu sama kayak if else if. Tuh. Terus kalau nested branching pergabungan bersarang atau di dalam percabangan ada lagi percabangan. Jadi udah ada nih cabangnya, terus ada lagi gitu, jadi bercabang-cabang gitu di dalamnya gitu. Oke, itu aja tentang penjelasan aku tentang percabangan JavaScript. Mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.